berakhir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. kita Indonesia sesungguhnya. Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Aku Yura Yunita dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2. Dan yang pastinya kita sudah kedatangan seseorang yang barusan kita omongin ya Han ya. Bener banget Adi. Dari tadi kita udah ngomongin soal ayo dong yang namanya bersih-bersih lingkungan, caranya milah-milih sampah. Tapi kalau ini bener-bener golden banget nih. Ini bener-bener gongnya banget. Ini bisa gong dibilang. banget buat kamu yang suka ngolah sampah dan harus mencontoh nih dua orang yang bakal kita ajak ngobrol. Betul banget. Di studio udah ada Dr. Komang Anik Sugiani. Jadi dia ini sebagai ketua dan pendiri Yayasan
Proyek Jyoti Bali. Dan juga ada Lusri Devi Widiani, Ketua Go Green and Clean kali ini ya. Betul. Bener ya? YPJP gitu bener namanya ya. Iya, Agak itu apa ya? akronim. Agak susah namanya ya. Jadi Yayasan Proyek Jyoti Bali. Yeah. Wah. Aduh, ini Bener-bener. dua orang yang kayaknya bikin kita ngiri ya. Bener. Kok kita nggak bisa kayak mereka gitu Iya, ya? soalnya hidupnya didedikasiin buat lingkungan banget gitu loh. Kayak aduh, heran aku nih gitu. Kalau udah baca-baca ya, mungkin temen di Buleleng nih di kawasan Singaraja udah tahu nih. Soalnya Kak Komang Anik ini termasuk terkenal teman Iya, Pro 2. salah satunya prestasinya wah banget. Bener. Kemarin sempat mendapatkan kayak piala gitu ya. Dari Kementerian Lingkungan Hidup Benar. atau Kalpataru. Betul, itu benar-benar penghargaan yang emang spesial buat hidupnya dedikasiin buat lingkungan gitu loh di. Keren banget ya. Tapi kenapa bisa jadi peraih penghargaan Kalpataru loh Kak? Itu skupnya nasional loh. Iya, skupnya nasional banget. Gimana tuh Kak waktu itu? Jadi kan kegiatan dari saya itu sudah saya lakukan mandiri dari tahun 2009, kemudian membuat komunitas dulu di tahun 2016, kemudian jadi yayasan di tahun 2020. Itu memang basicnya adalah lingkungan dan pendidikan. Jadi kami memberdayakan anak-anak pedesaan itu dengan pembelajaran gratis berbayar menggunakan sampah. Jadi sampah yang dikumpulkan itu kita pilah, olah kelola menjadi barang bermanfaat. Jadi dari sampah jadi berkah, dari polusi jadi solusi kayak gitu. Wah, pas banget ya. Dari Selalu ada polusi jadi solusi. gitu. Tapi emang itu ngebayar sampahnya versinya jadi harus bawa berapa sampah apa gimana Kak? Kalau bawa sampahnya ke yayasan saat belajar itu tidak harus 1 kilo 2 kilo, tapi berapapun boleh. Jadi sampahnya itu tidak harus plastik tapi juga organik juga boleh kayak gitu. Oh, berarti sampah dari rumah nih Iya, bekas masak benar. ibu-ibunya bisa langsung dibawa ke sekolah nih. Jadi anak-anak itu kan biasanya dari Senin sampai Sabtu itu kan mereka jajan di sekolah. Jadi pembungkus snack-snacknya itu dikumpulkan kemudian dibawa ke yayasan. Jadi di yayasan kita pilah olah menjadi barang bermanfaat seperti jadi eco-brick, bantal alas duduk kayak gitu. Karena kita kebetulan sudah didukung oleh Pertamina Foundation dan punya mesin pencacah plastik kayak gitu. Oh, jadi pada saat itu juga langsung diolah gitu. Iya benar. Itu emang yang diajarin soal apa sih Kak? Kalau di yayasan itu kita belajar ada matematika, bahasa Inggris sama bahasa daerah dan juga menekankan pendidikan karakter bagi anak-anak. Jadi selain itu juga pendidikan anak terkait bagaimana kita meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan itu juga diasah dari dini. Karena kita ketahui bahwa masalah sampah itu menjadi momok besar yang harus dicarikan solusi segera kayak gitu. Karena berbicara sampah siapa sih yang mau kayak gitu. Karena konotasi sampah itu kan jorok, kotor dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada, kalau nggak kita siapa lagi kayak gitu. Jadi ibaratnya gini, kita menjadi pelopor dan menjadi inspirasi kepada generasi muda agar ayolah kita jadi pemuda, jangan jadi pemuda pencaci maki, tapi jadilah pemuda yang pencari solusi kayak gitu. Tapi bisa kepikiran sampai bikin eco-brick Kak dari bank sampah itu, gimana ceritanya? Jadi kalau eco-brick itu kan produk awalnya kita tuh belajar dengan trainernya langsung. Jadi kita memulai hal yang baik itu juga harus dengan cara yang benar. Bagaimana membuat eco-brick, kita belajar dari trainer GA langsung yang bersertifikat, tidak hanya melihat di tutorial YouTube kayak gitu ya, tapi memang belajar dulu. Kita tahu teorinya seperti apa, kita tahu kenapa kita harus membuat eco-brick, baru kita implementasikan di yayasan kayak gitu. Dan eco-brick ini juga kita gunakan jadi set sofa yang kita jual kayak gitu. Set sofa, jadi terlihat di ruangan itu sofa, tapi kita buka dalamnya ya itu eco-brick dan itu bernilai ekonomis dan kita sudah sempat bawa itu ke luar Bali kayak gitu. Itu emang menyerupai sofa atau Iya, mungkin memang. gabus sofa itu? Jadi eco-brick itu kan dijadikan tempat duduk, kita bungkus dengan pelapis sofa, tapi di bawahnya terlihat masih itu ada eco-bricknya kayak gitu. Jadi meja juga dari eco-brick, nanti diisi juga kaca biar eco-bricknya terlihat juga kayak gitu. Jadi kesannya itu sofa, tapi kalau kita teliti lihat-lihat, oh ternyata ini eco-brick kayak gitu. Itu memang spesialisasinya dibuat hanya untuk itu atau ada lagi? Ada banyak. Kalau eco-brick itu tidak hanya untuk kursi, sofa, tetapi juga untuk
kebun. Hmm. Karena EcoBrick itu kan batu bata ramah lingkungan yang bisa kita gunakan sebagai pengganti batu bata, pengganti bataku untuk bikin bangunan kayak gitu. Jadi bangunan-bangunan, kemudian kerajinan-kerajinan yang bisa kita gunakan untuk EcoBrick kayak gitu. Nah, ini kalau boleh tahu nih istilahnya awalnya dari Kak Ani itu gimana ceritanya kok bisa akhirnya ke sini gitu kan? Ya. Ke arah ke peduli sampah gitu loh. Jadi kita lihat kalau kemarin kita dengan teman-teman, kebetulan saya sendiri itu lihat di sepanjang jalan itu kok banyak sekali ya sampah berserakan awalnya begitu. Jadi kita masuk ke desa Mengening itu, kebetulan saya dari desa Mengening tapi nikahnya ke Kedis kayak gitu ya, tapi lebih sering di Mengening karena ada yayasannya kayak gitu. Jadi di sepanjang jalan itu kita lihat ada sampah. Loh, ini kan desa, harusnya sampah plastik ini tidak masuk ke sini. Karena kan ada juga nantinya ini akan mempengaruhi kesuburan tanah dan sebagainya. Jadi kita pungutin itu dulu gitu. Kemudian kalau ini dipungutin kan ibaratnya kita mengadopsi pola lama. Kumpul, angkut, buang kayak gitu. Jadi ibaratnya tidak memberikan solusi, tetapi memindahkan masalah ke TPA kayak gitu. Jadi kita harus carikan solusi dengan cara pilih olah kelola sampah. Jadi awalnya yang melihat sampah berserakan di desa sepanjang jalan. Jadi itulah awalnya kita membuat bahwa nanti pelajaran gratis ini berbayar menggunakan sampah. Jadi anak-anak kita ajak untuk mengutin sampah-sampah yang ada kayak gitu. Oke, nah Kak Devi sekarang, dari Go Green-nya sendiri nih udah hijau banget gitu kan. Jadi peduli sampah banget, yang maksudnya ingin hijau. Nah ini sebagai dari GOT sendiri, istilahnya dari segi visi misinya itu emang ingin menghijaukan dan bebas dari sampah atau bagaimana sebenarnya? Iya tentunya kan pertama awal mulanya itu kan kita mengumpulkan sampah. Jadi sama seperti yang dikatakan Bu Ani, kita tidak hanya mengutin aja, habis itu dikumpulkan lalu dibawa ke TPA. Tapi kita harus bisa membuat sampah itu menjadi barang ataupun apa yang bisa digunakan dan memiliki nilai ekonomis gitu. Oke, jadinya harus ada nilai ekonomis ya di sini nih ya. Persis banget kayak zaman sekarang gitu, apa-apa duit gitu ya. Betul. Contoh Gen Z dan milenial yang duitnya tuh nggak cuma dari sumber aja satu aja gitu, tapi udah bersumber-sumber gitu. Iya, salah satunya dengan cara pengelolaan sampah ini bisa jadi duit loh ya. Betul banget. Sampai yayasan GOT ini juga bikin akhirnya bank sampah. Ya, sekarang bukan hanya duit jadi duit, tapi sampah jadi duit. Aduh. Ekoenzim terus alas duduk lagi, ada apa lagi Kak? Ada bantal alas duduk. Jadi bantal alas duduk itu isiannya itu kita gunakan cacahan plastik. Biasanya kan ada spon kayak gitu ya. Jadi kita gunakan cacahan plastik dengan styrofoam. Jadi biasanya kalau kita plastik itu kan bisa dibuatkan EcoBrick, bantal alas duduk, wajah plastik dan sebagainya. Tapi styrofoam yang dari papan nama ucapan, wisuda, launching produk itu kan ada papan-papan itu. Nah, styrofoam ini juga kita gunakan sebagai cacahan atau isian dari bantal alas duduk. Jadi kita ibaratnya cacah itu styrofoamnya dipotong kecil-kecil, jadi itu dimasukkan ke dalam bantal alas duduk. Itu juga sangat empuk. Dan kalau kita taruh di atas sofa itu nggak terlihat bahwa itu adalah sebenarnya sampah plastik, tapi yang bersih. Dan bersih dan kering kayak gitu. Kalau dilihat kan soalnya sampah plastik kan kayak berisik ya pastinya kan. Dicacah gitu kan. Udah berisik banget, tapi ini ternyata hasilnya empuk ya kayak. Jadi sampah plastik itu yang dijadikan bantal alas itu juga kita pilih. Plastik yang seperti tas kresek itu ya agak lembut kalau dicacah kecil-kecil. Dipadukan dengan styrofoam itu kan lembut jadinya. Jadi jangan sampai yang snack misalnya kayak, mohon maaf begini tidak promosi, kayak Lays itu kan keras itu. Jadi nggak begitu. Yang plastik kresek itu. Berarti lebih ke kalau itu lebih ke kayak aluminium, ada aluminium foilnya. Ya semacam itu, berarti itu beda lagi untuk itu untuk EcoBrick. Gitu. Ada lagi peruntukannya ya Kak ya. Nah ini kita jadi bingung ya istilahnya EcoBrick dengan istilahnya sampah yang diolah seperti kertas kresek itu. Apakah dari segi alatnya juga beda yang ngolah kayak gitu ya? Kalau dari segi alat tetap sama, ada mesin pencacah, cuman di peruntukannya yang berbeda. Karena kita melihat ketika kita bikin produk, kita juga lihat kelayakannya nanti untuk dijual kayak gitu. Kemudian kualitas produk juga kita harus lihat. Kemudian ketika ini jadi produk, apakah nanti tidak menjadi sumber masalah baru dari sampah yang ada di dalamnya kayak gitu. Kita juga lihat ke sana nanti, apakah ini nanti kotor, kalau ini dibuang lagi gimana, kita juga harus lihat itu. Jadi makanya kita harus pilih olah kelola sampah itu memang harus benar-benar diteliti lagi gini. Ini cocoknya untuk apa, ini baiknya untuk apa kayak gitu. Risetnya waktu itu berapa lama tuh Kak?
Kalau riset sih saya tidak terlalu banyak, tidak terlalu lama sih. Kebanyakan saya itu belajar dari senior-senior, dari komunitas peduli lingkungan yang lainnya gitu. Tidak hanya seputaran Bali tapi di luar Bali juga gitu, ikut-ikut pelatihan. Karena saya tidak ingin hanya sekedar mengikuti tren kayak gitu, ngomongin sampah semua itu kayak orang latah jadinya gitu ya. Semua sampah ya sampah, tapi kita harus memang konsisten. Karena saya berkomitmen berbicara lingkungan adalah konsistensi diri dan berkelanjutan. Kalau hanya angat-angat tai ayam mendingan jangan deh gitu. Nah, itu makanya harus konsisten nih. Betul. Ya kayak kita nggak konsisten gitu. Buang sampah ya pada saat kita lihat doang gitu ya. Bener, disuruh pakai tumbler sehari 2 hari doang. Besoknya nggak pakai lagi. Tapi Kak Devi dari segi kegiatan dari Yayasan GOT ya, mungkin apakah udah apa ya istilahnya sampai keliling Bali gitu untuk bisa apa ya melaksanakan ya tugasnya sebagai seorang yayasan yang untuk mengelola sampah mengelola gitu. itu Kak. Ini kan dimulai dari langkah kecil dulu. Nah, kita sebagai siswa mungkin Depi dimulai dari rumah, kemudian dari tetangga-tetangga, mungkin di daerah desa aja, masih di daerah desa kalau untuk ini. Karena kan adik-adiknya kan masih kecil juga belum bisa lah untuk lebih luas gitu. Mungkin nanti selanjutnya mungkin Devi akan melanjutkan di daerah-daerah lain. Oke, ini untuk anggotanya itu masih anak SD gitu ya? Iya, SD, SMP. Nah, Devi kan udah SMA, jadi Devi yang paling besar gitu. Oh. Sisanya masih kecil-kecil. Pantes ya, wajar SD SMP masih mainannya desa dulu gitu ya. Betul. Tapi cara ngajaknya gimana, Dev? Orang kan suka ada yang apalagi bocil-bocil ya suka kayak aduh mager banget ngapain sih kok pakai ngolah-ngolah. Terus Devi gimana? Kita jadiin kegiatan ini tuh seru-seru aja gitu kayak misalnya gerebek sampah kayak gitu. Pasti kan mereka sangat excited karena wih kita keren nih bisa. Jadi awalnya itu Devi pasti ngajakinnya itu harus gimana ya maksudnya pertama itu pasti diberikan edukasi dulu pertamanya. Jadi gini loh kalian pasti keren nanti bisa ngolah sampah, bisa gerebek sampah seperti itu. Jadi mereka jadi terbiasa gitu, nggak merasa gimana gitu. Oke, kayaknya dibuatin kayak game gitu sih ya, biar bisa dia menarik gitu ya. Bener, jadi kesannya seru banget ya aku kalau ngolah sampah kayak gini deh. Iya, makanya ini salah satu juga untuk mitigasi bencana karena sampah itu rawan banget bisa jadi apa ya masalah banjir. Kalau misalnya musim hujan banjir, nanti juga bisa longsor kalau misalnya berada di dataran tinggi gitu ya, itu bahaya banget. Betul. So pinter-pinter ngolah sampah guys. Bener karena banget. Belajar dari Yayasan Juti ya. Kita aja bingung, oh ternyata ada eco break juga gitu ya, bisa jadi bahan yang lebih berkualitas gitu guys. Aku soalnya baru tahu banget gitu. Terus juga ternyata di GOT itu ada produk semacam ekoenzim ya Kak ya? Iya benar. Itu gimana tuh Kak produknya? Kalau ekoenzim ini kan dari pengolahan sampah organik. Jadi memang ekoenzim itu produk yang kita sudah treatment dan menjadi mungkin di Buleleng satu-satunya sawah yang menggunakan ekoenzim itu ada di Desa Kedis. Wow, Buleleng berbangga banget ini sih sesuai tagline. Jadi ekoenzim ini kita buat dari sisa buah-buahan, sayuran yang difermentasi selama 3 bulan. Kemudian ekoenzim ini dijadikan pupuk cair organik. Kita mengajak petani kembali organik kayak gitu. Dan di sini ekoenzim yang dijadikan pupuk cair untuk sawah di Desa Kedis itu sekitar 1,5 hektar. Itu lahan milik mertua, milik mertua. Kemudian sekarang sudah merambat ke lahan-lahan milik warga di sebelah sawah juga kayak gitu. Jadi mungkin totalnya sekarang sudah sampai 10 hektar yang menggunakan di situ. Cuman yang memang basic banget menggunakan ekoenzim itu cuman di 1,5 hektar saja. Karena emang yang di sebelah itu masih coba-coba kayak gitu. Emangnya bedanya apa Kak sama sawah yang biasa sih? Kalau sawah yang menggunakan treatment ekoenzim sebagai pupuknya itu kualitasnya jauh lebih baik. Dalam artian mulai dari bulir berasnya, kemudian daya tahan padinya, kemudian akar dari padi menggunakan ekoenzim ini lebih kuat dibandingkan yang tidak. Jadi biasanya kalau ada hujan biasanya kan padi itu tidur kayak gitu ya. Jadi kalau menggunakan ekoenzim ini sawah itu tidak terlalu begitu.
Jadi karena akarnya kuat, kemudian terlihat jarang, tetapi berat, lebih berat, dan bulirnya itu tidak mudah patah. Kalau misalnya di selip kayak gitu, tidak mudah patah. Kemudian dari beras ekoenzim ini ketika dijadikan nasi itu tidak basi, didiamin 2 hari. Ini sudah saya riset, jadi saya pede banget ngomongnya kayak gitu. Karena ya saya sudah membuktikan kayak gitu. Kemudian aromanya ketika kita masak itu sangat enak gitu, gurihnya luar biasa dan pulen juga gitu. Jadi beratnya beras ekoenzim itu lebih dari beras yang tidak menggunakan ekoenzim kayak gitu. Jadi pengen nyoba kayak gimana? Jujur li ya, kayaknya kalau tadi kakaknya bawa aku langsung auto masak nih. Semangat banget gitu. Kita ambil Magicom ntar ya. Tapi ini kan coba-cobanya 1,5 hektar. Ini kan awalnya cuma 1 petak gitu. Untuk riset itu 1 petak dulu, itu selama tiga kali panen kita riset. Kemudian ketika kita sudah tahu bahwa ini memang bermanfaat dan lebih mendapatkan hasil, ya kita treatment saya 1,5 hektar itu kayak gitu. Makanya nyobanya nggak kaleng-kaleng ya. Iya 1,5 hektar. Kalau kita nyoba cuma berapa ya paling berapa kirain meter tuh? Cuma 5 are gitu atau 10 are, 1,5 hektar. 1,5 hektar Tapi gila sih. Tapi dari hasilnya aja kita udah ngeliat ternyata itu berguna banget gitu ya kan. Dan hasilnya itu gila. Lebih daripada nasi yang biasa kita makan. Iya benar. Kak, tapi kalau di rumah bisa nggak sih bikin kayak gitu? Kalau untuk ekoenzim memang kita bikin di rumah. Jadi kita sarankan mungkin nanti setiap rumah itu kalau ada sampah organiknya harus bikin ekoenzim. Nanti ekoenzim ini tidak hanya untuk dijadikan pupuk tapi untuk ngepel, untuk untuk sabun ekoenzim. Kebetulan Sri Depi ini adalah siswa pintar Taman Pintar Yayasan Project Yoti Bali alias YPJB. Jadi kemarin dia sempat lomba membuat sabun ekoenzim dan lolos nasional kayak gitu. Jadi siswa kami itu emang gak kaleng-kaleng gitu prestasinya gitu. Dia lolos nasional, kemudian setiap event kegiatan dia pasti bawa piala pulang kayak gitu. Nanti kita bahas sabunnya ya. Seperti apa produknya dari YPJB ini. Gila sih, kita baru tahu istilahnya ada sabun ekoenzim ya. Bener, berguna buat masyarakat udah, sekolahnya juga udah. Kenapa sih Yayasan Proyek Yoti Bali ini gak ada kurang-kurangnya? Gak kaleng-kaleng ya yayasannya. Bener. Nah, buat kamu yang pengen bertanya langsung aja gas di WhatsApp 0811199054. Bisa di Facebook di RRI Singaraja, Instagram dan TikTok @RRI_Singaraja. Jangan lupa juga cek langsung di live streaming kita di RRI Singaraja Official dan juga live chat di RRI Digital. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada. Aduh, Kamu kenapa? Kok tiba-tiba batuk? tuh lihat, ada orang bakar sampah jam segini. Wah, iya ya. Bisa mencemari udara tuh. Sini, supaya nggak makin parah batuk kamu. Hindari bahaya pembakaran sampah dengan cara kurangi sampah dengan memilih produk kemasan besar daripada kemasan kecil. Gunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan dan olah kembali sampah organik menjadi kompos. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Masih bersama Bu Ani dan juga Kak Devi. Bener, dua-duanya teman Pro 2, the real, ya putri daerah ini yang inspirasinya tuh harus banget dicontoh sama daerah-daerah lain. Iya, karena ini kebersihannya, pengelolaan sampahnya ini top banget Bener. gitu ya. Tadi ngomongin soal ekoenzim ya kan ya masih ya, itu kakak bisa bikin ini loh jadi produknya kayak ada sabun gitu ya. Itu kalau buat di rumah tangga sendiri nih Kak, buat kayak di rumah-rumahnya teman Pro 2 sendiri, itu kan udah ngumpulin sampah, terus baiknya pengolahannya diapain lagi sih Kak? Jadi kalau ingin buat ekoenzim kita perlu tahu formulanya seperti apa, cara bikinnya seperti apa, kemudian alat bahannya seperti apa. Jadi sebenarnya gampang sekali pembuatan ekoenzim karena hanya satu bahan yang harus kita beli, yaitu gula merah atau molase.
Jadi formulanya itu emang 1310 itu sudah sesuai dengan riset dari Dr. Resukon. Itu memang 1 kilogram untuk molase, kemudian 3 untuk kilogram untuk sampah organik, kemudian 10 liter air. Itu berlaku kelipatannya. Jadi kalau bikin 30 liter ya 39 30 kayak gitu. Jadi terus begitu kelipatannya. Dan ini setelah dicampur kemudian diamkan selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan di setiap minggunya kita bisa buka tong yang ditutup, kemudian kita aduk. Nah selama 3 bulan kita siap panen. Kalau ekoenzimnya berbau fermentasi alias berbau tape itu ekoenzimnya benar. Tapi kalau berbau got atau mohon maaf berbau kayak gitu, jadi mungkin saja itu takarannya yang agak keliru, kemudian tidak diaduk dan sebagainya kayak gitu. Harus pas banget bener-bener ya kayak. Ya, bener. Kalau enggak dia bisa gagal. Bisa. Tapi kalau gagal langsung buang gitu aja atau Kalau ada? gagal biasanya kita langsung tuangkan ke kebun sebagai pupuk juga. Tetep Hanya bermanfaat. saja Tetep mungkin bermanfaat ya? manfaatnya kurang kurang maksimal kayak gitu. Cuma kalau di awal-awal kita pasti ada gagalnya juga kayak gitu karena baru belajar. Tapi kalau kita ingin awal, buatlah dulu dalam lingkup yang sedikit dulu. Kalau sudah merasa oh ini benar atau didampingi oleh memang orang yang sering bikin ekoenzim ya pasti nggak gagal kayak gitu. Karena sangat mudah bikinnya, tinggal dicampur, diaduk, ditutup, selesai urusannya kayak gitu. Sesimpel itu. Iya, gitu benar. ya. Dan kalaupun gagal masih bisa dipakai juga gitu Iya. ya untuk kebun. Waduh. Tapi yang bikin kita terheran-heran nih, yang di luar Nurul nih, produknya. Betul. Kenapa sih produknya selalu ada aja gitu loh Kak, inovasinya. Emang sebanyak itu ya manfaat ekoenzim Kak? Jadi memang ekoenzim ini adalah cairan serbaguna yang banyak sekali manfaatnya. Jadi kita karena semua pilah olah kelola sampah ini bernilai ekonomi, setidaknya apapun yang kita buat nantinya kita bisa mendatangkan penghasilan kayak gitu. Karena kenapa Yayasan Projo Joti Bali ini nanti dari hasil-hasil penjualan produk itu pure untuk siswa kami. Karena di Yayasan Projo Joti Bali itu kan mayoritas dari siswa yang kurang mampu. Jadi hasil penjualan produk itu diberikan kepada siswa mulai dari pembelian alat tulis, perlengkapan sekolah atau bahkan membayar uang pangkal sekolah juga kayak gitu. Jadi produk-produk dari ekoenzim ini ada sabun cair yang kemarin sudah diikutkan kompetisi nasional oleh Sri Depi langsung dan lolos nasional. Itu nanti sabun ini juga akan dijadikan souvenir pernikahan. Kayak gitu. Dan mungkin di tahun ini akan langsung kita gunakan. Kebetulan adik saya nanti nikahnya November ya, di souvenirnya langsung ekoenzim. Iya, langsung dipraktekkan guys. Tapi kita nanya dulu sama Kak Devi. Nah, ini kok bisa akhirnya itu beride, sabun aja deh yang diikuti lomba gitu. Jadi gini, awalnya kan bingung nih, kita mau lombanya maunya temanya apa, kita mau buat apa. Nah, Devi berpikir dari ekoenzim ini bisa dijadiin apa. Nah, jadi ngomong-ngomong sama Bu Ani kira-kira buat apa? Oh, buat sabun cair aja gitu. Habis itu kan pertama kita nyoba-nyoba dulu pasti kan. Setelah itu kok ternyata bisa. Jadi Devi nyoba untuk membuat sabun ini dan dilombakan gitu. Nah, kan tadi kita ngelolanya simpel banget tadi bilangnya ekoenzim ya. Tapi kalau untuk jadi sabun ini, terutama sabun cair yang dilombakan ini gimana prosesnya? Oke, mungkin bisa dijawab oleh Sri Devi. Kebetulan dia itu kemarin mengelolanya langsung tembus ke nasional. Biar yang muda-muda ini Sri Devi aja muda bisa bikin Kak. Apa-apa yang kita tua-tua harus bikin juga. Belum tua Kak, ya, milenial. dewasa kayaknya. Ya benar. Masih masuk milenial soalnya. Gimana tuh Kak? Jadi bahan-bahannya itu ya pastinya ekoenzim, kemudian ada mes, selanjutnya ada garam, kemudian ada gliserin. Gitu. Gliserin. Jadi, ya, pertama mungkin pertama mesnya dilarutkan dengan air mendidih. Setelah itu dicampurkan gliserin, ekoenzim dan garam. Lalu didiamkan hingga dingin dan bisa dikemas. Sesimpel itu sih buat segampang itu ya benar. Iya. Tapi harus diaduk. Tapi gitu. harus diaduk. Diaduk dulu biar semua larut kayak gitu.
Oke. Tapi itu dari baunya akhirnya keluarnya ya bau ini. Bau khas dari ekoenzimnya. Ekoenzim. Berarti fermentasi gitu Ya, baunya. bau fermentasi. Kalau untuk yang original memang berbau ekoenzim, tapi kalau kita ingin berbau terapi, kita campurkan dengan misalnya kalau ingin berbau cengkeh ya kita ya campurkan dengan cengkeh kayak gitu. Kalau ingin berbau sandat kayak gitu, misalnya di rumahnya banyak bunga sandat, ya campurkan itu kayak gitu. Itu Biar ada semudah Tergantung itu ya. ya. Tergantung apa yang pingin dibuat sebenarnya Iya, ya. Oh, simple loh Han. Cara bikinnya istilahnya bikin kita ya, oh ternyata sederhana ini bisa jadi sabun. Bener, udah mana keren ada aromatiknya gitu. Jadi nggak kalah lah ya sama kualitas wangi apa. Ini juga punya wangi cengkeh. Khas mana kan tadi Kak? Lebih Khas tepat. desa Mengening karena di Mengening itu kan mayoritas petani cengkeh. Oh. Jadi ya kita punya ciri khas juga produk ekoenzim ini. Waduh, Iya. karena ini benar-benar Kearifan lokal banget. Benar-benar manfaatin semua yang ada di Mengening gitu loh. Emang agak lain ya. Bener, Mengening tuh keren banget ya kayaknya ya. Makanya kayaknya di situ apa ya, dari segi desa udah cakep gitu ya. Apalagi ya kalau banyak orang yang lintas lewat sana gitu ya, kalau misalnya jalur Kintamani Bangli gitu ya, pasti lewat sana dan ternyata di balik itu selain jalannya bagus ternyata produknya keren banget gitu ya. Ini kayak langsung dari jalan pasti langsung kelihatan nih Yayasan Jyoti di mana. Nah. Pasti udah paling instagramable, estetik banget karena semua produk-produknya DIY kan tadi kan. Tapi apa ya, bagus itu gitu loh. Kita nggak terfikirkan sampai buat sabun gitu kan. Tapi cuma sabun cair doang. Sabun batang juga. Kita masih belajar membuat sabun batang. Kalau untuk sabun kita masih produksi yang cair karena lebih mudah membuatnya. Kalau untuk sabun padat kita memang sudah membuat, hanya saja dalam kapasitas yang sedikit. Kita perlu kalau ingin membuat sabun itu biasanya kan sabun padat tidak langsung bisa digunakan. Harus menunggu, kemudian harus punya cetakan banyak juga kalau produksi banyak. Nah itu kemudian kita baru punya cetakan 2. Jadi kalau misalnya by custom ya kita misalnya kalau kemarin ada yang mesen 50 ya kita paling maksimal 5 hari kerja kayak gitu. Dan juga biasanya sabun ekoenzim yang padat itu tidak bisa langsung dipakai sekarang pakai gitu. Kita harus diamin selama 3 hari dulu biar nanti kalau misalnya ada kulit yang sensitif ya tidak gatal kayak gitu. Oke. Tapi kalau kulitnya normal ya bisa langsung. Bisa. Apalagi yang sabun cairnya langsung bisa digunakan. Waduh. Tapi ini kan istilahnya suatu barang yang kayaknya sayang banget nggak dikomersilin gitu. Ini sudah sebenarnya kalau produk dari ekoenzim sendiri seperti beras ekoenzim itu sudah masuk ke Menkop. Kalau untuk yang yang sabun ekoenzim itu sudah ikut di komunitas sabun ekoenzim nasional. Jadi kita masih belum punya tempat untuk penjualan online sih. Kalau untuk by WhatsApp sudah kayak gitu. Berarti istilahnya online udah ya? Udah Cuman punya online shop yang belum. Istilahnya udah punya customer sendiri ya Kak ya? Dan itu selalu repeat order semua? Biasanya kalau produk-produk olahan dari sampah itu memang by custom. By custom. Repeat order. Kayaknya lagi bentar ada Jyoti Shop nih ya. Iya. Itu memang goalnya tuh. Tapi asli sih ini benar-benar nggak kaleng-kaleng kan produknya karena dia juga manfaatin khas daerahnya sendiri gitu teman Pro 2. Jadi nggak ada tuh dia pakai yang dari luar lain gitu produk-produknya. Ini cengkehnya dari petaninya langsung. Terus juga tadi ada di sana ada kayak wisata-wisata gitu nggak sih Kak? Ya benar. Jadi kebetulan saya sendiri bersama Bapak itu merintis dan penggagas wisata Kebo Iwu yang berbasis ekowisata. Jadi wisata Kebo Iwu berbasis ekowisata ini juga salah satu kegiatan saya yang tembus Kalpataru. Jadi wisata Kebo Iwu ini kenapa kami rintis itu karena memang Desa Mengening ini merupakan desa yang sangat spesial bagi saya karena pernah didatangi oleh tokoh besar Bali. Patih Kebo Iwu yang datang ke Desa Mengening dan jejak sejarahnya ada berupa telapak kaki Kebo Iwu di samping air terjun. Nah di sanalah kami memanfaatkan potensi alam yang begitu indahnya di Desa Mengening untuk membuat wisata Kebo Iwu. Jadi selain telapak kaki Kebo Iwu, kalau di wisata Kebo Iwu yang kami rintis itu juga ada Gua Merah Kebo Iwu, kemudian juga ada Tirta Sudamale yang konon itu adalah tempat pemandian Kebo Iwu.
Untuk membuat wisata ini kami sudah secara sekali. Jadi kita tidak sembarangan untuk mengangkat nama Kebo Iwe. Karena kan beliau orang yang disucikan, orang yang berpengaruh juga. Jadi sebelum membuat wisata Kebo Iwe ini, saya napak tilas ke seluruh peninggalan yang ada di Kebo Iwe. Termasuk sembayang di salah satu pura pusah belah batu di Gianyar. Jadi memohon petunjuk kepada beliau apakah boleh ini dibangkitkan dan apakah boleh namanya Kebo Iwe. Dan astungkare petunjuk beliau secara niskala ada. Kayak gitu. Itu lewat mimpi, kemudian lewat orang pintar juga. Jadi semua peninggalan beliau itu ditunjukkan di wilayah sini, di sini dan di sini kayak gitu. Jadi ini sampai ya memang orang-orang ke sana yang menekuni spiritual pasti akan merinding. Karena memang vibrasi di sana luar biasa sekali kayak gitu. Dan kenapa ekowisata itu kami ingin mengajak orang-orang yang ke sana tidak hanya menikmati keindahan alam tetapi menjaga alam. Dengan cara ya tidak membawa sampah plastik. Jadi makanan yang dibungkus plastik itu tidak disarankan untuk dibawa. Kemudian membawa tumbler karena di sana ada sumber mata air yang siap diminum. Ini sudah diteliti juga. Jadi semua wisatawan yang datang ke sana diharapkan untuk tidak membawa sampah plastik. Karena gini, kita ingin menjaga alam tetap baik kayak gitu dan juga kita sudah menikmati alamnya, ya pantaslah kita juga harus menjaganya kayak gitu. Nah, benar banget. Nah, ternyata dengan kita peduli dengan lingkungan, sama peduli dengan sampah, terhindar dari bencana, yang pastinya bersih juga lingkungannya, yang pastinya juga memajukan pariwisata yang ada. Benar. Tadi ekowisata harus bawa tumbler kalau wisata, cocok banget ya kayaknya buat kita berdua, Dedi. Gak apa-apa bawa tumbler. Gas banget, iya. Galon juga gas gitu ya. Katanya ada air gratis soalnya gitu ya. Betul. Oh, ada sumber mata airnya ya Kak ya? Iya benar. Itu bisa langsung minum atau gimana? Kalau sumber mata air itu kemarin kita sudah sempat teliti, itu siap diminum. Cuman itu sekarang harus dinaikkan karena itu di bawah. Jadi kita konsepnya adalah ketika wisatawan itu parkir motor atau mobil, itu mereka tiketing, kemudian ada tempat untuk mengisi tumblernya kayak gitu. Jadi sudah dikonsep seperti itu, hanya saja kita belum launching gara-gara ada anjungan cinta namanya itu kena longsor. Jadi anjungan cinta itu adalah bangunan yang terbuat dari kayu cengkeh, itu tingginya sekitar 4 meter. Itu kalau naik ke sana pemandangannya sangat bagus. Jadi yang naik ke sana akan jatuh cinta dengan pemandangannya. Makanya dinamakan anjungan cinta kayak gitu. Nah, itulah kemarin karena sempat hujan dan longsor, di sampingnya longsor sehingga terkena bangunan itu. Itu jadi kita juga sudah kemarin sempat ke tokoh Hindu juga yang memang tokoh Bali juga yang memang konsen ke Kebo Iwe. Kita rencananya mau launching itu, tapi terhalang karena bangunannya kena longsor kayak gitu. Waduh, baru aja kita ngomongin gitu ya. Ada bencana di sana. Nah, itu pentingnya gitu harus menjaga lingkungan teman Pro 2. Nah, ini jadi pembelajaran juga ya. Jadinya pedulilah sama yang namanya sampah sama Pro 2 karena sampah ya bisa juga diolah dan bisa bersahabat juga dengan kita ya, nggak jadi sampah yang harus dibuang aja. Bener, aduh, kayak komentar yang ada di live chatnya RRI Digital nih, Dik, katanya gimana nih cara ngolah sampah masa lalu katanya biar bisa jadi kenangan yang lebih berguna. Iya. Kan sampahnya masa lalu nih, kayak sampah-sampah yang udah nggak keguna. Tadi udah dijelasin nih Kak, untungnya buat bikin ekoenzim ya nggak? Ada dari Kak Yuyun tuh, thank you ya Kak Yuyun ya, udah partisipasi di live chatnya RRI Digital. Nah, ini juga sudah ada ya WhatsApp yang masuk ya untuk di Pro 2. Dan ini juga sedikit bertanya. Nah, untuk ekoenzim selain jadi sabun bisa jadi apa lagi nih Kak? Kalau selain jadi sabun kan tadi jadi pupuk cair organik untuk sawah, kemudian untuk pakai ngepel juga bisa. Kalau untuk produk kita masih sejauh ini masih untuk sabun dan pupuk cair organik itu saja. Sebenarnya masih banyak lagi. Masih banyak yang bisa dilakukan dengan ekoenzim. Tapi pesan Kakak sendiri ya kayak buat yang teman-teman Pro 2 nih, ini kan individual nih mereka nih Kak ya. Kalau ketemu sampah gimana sih harusnya Kak biar sebenarnya jadi berguna gitu? Kalau untuk sampah itu kita harus bijak menggunakan sampah. Kemudian sampahmu tanggung jawabmu kayak gitu. Walaupun kita tahu bahwa ada petugas yang ngurusin, itu udah ada yang ngurusin, udah ada DLH yang ngurusin, janganlah gitu. Karena kapasitas itu kan tidak semuanya. Jadi petugas juga sedikit kayak gitu. Jadi sedangkan kita semua orang menghasilkan sampah setiap harinya, ya harus
pintar-pintar kita yang mengelola sampah kita sendiri kayak gitu. Kalau hanya semua diserahkan ke petugas, ke pemerintah, ya tidak akan bisa memberikan solusi kayak gitu. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa sampahmu tanggung jawabmu. Jadi mulailah memilah sampah itu dari rumah. Karena sampah rumah tangga yang lebih banyak kayak gitu. Jadi kalau di rumah kita punya sampah, ya mulailah dengan hal-hal sederhana. Jadi kita kalau ketemu sampah plastik ya buat eco brick, masukkan ke botol, dipadatkan jadi eco brick. Kemudian kalau punya sampah organik ya jadikan ekoenzim atau masukkan ke lubang biopori kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu kalau semua orang melakukan ya sampah akan lebih sedikit kayak gitu. Kita tidak bisa mengatakan zero waste atau nol sampah kayak tidak bisa. Cuman meminimalisir penggunaannya dan bijak penggunaannya. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau bicara zero waste juga kita tidak boleh munafik juga. Karena baju yang kita pakai aja mengandung unsur plastiknya juga gitu. Tapi meminimalisir dan bijak menggunakan sampah itu juga harus dilakukan. Sampahmu ya tanggung jawabmu kayak gitu. Iya, jadi itu yang harus dipegang kan. Sampahmu ya tanggung jawabmu. Entah diolah harus dibuang dan akhirnya bisa atau dijadiin ikut bank sampah juga boleh ya. Bener banget. Biar dapat Bisa sabun sama tahu ya. member ya langsung. Oke. Kali ini mungkin kita akan sedikit bertanya sama Kak Ani gitu ya. Mungkin apa sih harapan kedepannya dari Yayasan GOT ini mungkin sekaligus juga sebagai closing statement. Oke, kalau dari Yayasan Project GOT Bali sekali harapannya adalah membuat sekolah Green School yang dimana sekolah itu nanti ada pengelolaan sampah secara maksimal yang memanfaatkan warga setempat untuk berdampaknya lebih banyak. Dan untuk pemuda semuanya, karena ini berbicara lingkungan adalah bicara tentang konsistensi diri dan berkelanjutan, itu kita harus bisa berdaya berdampak bagi masyarakat terutama bagi lingkungan. Kita di lingkungan itu harus ibaratnya menjaga lingkungan karena kita pijak tanahnya, kita hirup udaranya, ya kita juga harus jaga bumi kayak gitu. Benar. Mungkin dari Kak Devi? Mungkin sedikit ya. Jangan malu untuk memungut sampah karena sampah itu bisa jadi berkah. Ya, mulailah dari diri sendiri untuk bumi kita ini. Nah, itu dia. Tuhan, jadi kita dikasih teguran nih. Iya. Jangan sampai nggak buang sampah. Nyampah gitu ya. mulu hidupnya, jangan sampai ya teman Pro 2 ya. Minimal berguna lah ya. Betul, itu dia tuh tadi teman Pro 2 ya, serba-serbi sampah ya. Jadi emang itu salah satu mitigasi bencana juga, pengolahan sampah teman Pro 2. Karena dengan membuang sampah aja kita sudah membantu untuk ya terhindar dari bencana gitu ya. Bisa apalagi bisa mengolah atau bahkan menjadi sebuah komersial, itu jauh banget. Betul banget. Thank you buat Kak Anik sama Kak Devi. Thank you Devi juga yang sudah bersedia ya ke Studio Pro 2 yang pastinya kita dapat ilmu banyak nih. Benar banget. Abis nerapin ilmunya ya teman Pro 2, jangan lupa tetap dengerin Spada karena selanjutnya masih ada segmen teknologi. So don't go anywhere station guys. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada. Lama-lama ku bisa bilang tergila-gila mencuri mata-matai hari-harinya nyaman ku